Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang muslim yang merasa sudah kenal Allah padahal baru sebatas tahu Allah. Banyak orang muslim yang belum bisa membedakan antara makna tahu dan kenal Allah. Banyak orang muslim yang rajin beribadah ritual seperti sholat, puasa, umroh, dan haji, tapi abai dengan ibadah sosial seperti sedekah untuk anak yatim dan kaum duafa. Ada pula orang muslim yang korupsi, menipu, dan menyakiti hati rakyat ketika tengah punya wewenang dan kekuasaan. Selain dosa secara zahir yang nampak di mata seperti yang disebutkan tadi, ada pula yang melakukan dosa batin tak kasat di mata seperti iri, dengki, benci, dendam, dan lain sebagainya, sehingga lalu melahirkan dosa lahir dengan berkibah dan memfitnah misalnya. Semua jenis dosa zahir dan batin tersebut terjadi karena belum betul-betul mengenal Allah dan baru sebatas tahu Allah. Manusia memang makhluk yang lemah, tempatnya salah dan dosa, sehingga lalu menyadari diri akan salah dan dosa, setelah itu bertobat mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga perlahan belajar mengenal Allah usai mengenal diri sendiri dengan segala kelemahan dan kelebihan yang ada pada dirinya. Dalam perjuangan dan perjalanan menuju Allah, penting sekali untuk memahami perbedaan tahu dan mengenal Allah. Untuk memahami konteks itu, mungkin perlu bantuan penjelasan sebagai berikut. Misalnya, semua orang Malaysia tahu yang di Pertuan Agung Raja Abdullah, namun tak setiap orang Malaysia kenal secara langsung dengan Raja Abdullah. Bagi orang yang baru sebatas tahu Raja Abdullah, ketika ada peraturan kerajaan tentu ada yang mentaati, ada pula yang melanggar. Bagi orang yang mentaati mungkin takut kena sanksi hukum bila melanggar. Begitu pula orang yang tahu Allah, ada yang taat aturan syariah Allah, mungkin karena takut dosa, dan ada pula yang melanggarnya tidak takut dosa dan hukuman Allah. Tapi bagi orang yang sudah kenal langsung Raja Abdullah, maka setiap peraturan kerajaan akan ditaati dengan sepenuh hati karena didorong rasa hormat kepada Raja. Demikian pula orang yang sudah kenal Allah akan bertakwa kepada Allah karena rasa takjub kepada Allah, sehingga berusaha untuk mentaati peraturan, larangan, dan perintahnya. Untuk mengenal Allah itu perlu proses belajar yang tiada ujungnya dengan tahapan demi tahapan yang harus dilaluinya. Pertama adalah mengenal Allah pada tingkat awal atau tingkat beginner. Ini ibarat orang baru mengenal Allah secara biasa saja. Misalnya mengenal Raja Abdullah, tapi belum ada ikatan emosional yang kuat, sehingga ketika ada peraturan raja yang dilihat pertama adalah peraturannya, bukan raja yang membuatnya. Implikasinya adalah ketika peraturan raja tersebut tidak sesuai dengan kepentingan bisnisnya, maka akan mudah menggerutu meskipun peraturan itu bagus untuk kepentingan masyarakat luas. Demikian pula orang yang baru tahap awal mengenal Allah masih belajar mengendalikan hawa nafsu, sehingga kadang tanpa sadar melanggar syariat Allah, misalnya suka menggerutu, mengeluh, sakit hati pada orang, ghibah karena pada saat itu dikuasai hawa nafsu duniawi, dikarenakan kurang dekat kenal Allah sehingga mudah lalai. Pada level kedua, yaitu pada tingkat intermediate, pada tahap ini mengenal Allah ibaratnya orang yang sudah kenal dekat dengan Raja Abdullah, sehingga setiap peraturan raja yang ditaatinya sepenuh hati karena rasa hormat. Pada tahap intermediate ini orang sudah mengenal Allah akan mentaati setiap larangan dan perintah Allah secara total karena didorong rasa syukur kepada Allah. Orang yang pada tahap ini sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya dengan baik, sehingga setiap setan membisiki dengan perasaan negatif akan langsung ditepisnya karena keyakinan kepada Allah yang sudah dalam. Sedangkan pada tingkat ketiga, yaitu pada tahap advance mengenal Allah,
pada level ini orang sudah mengenal Allah secara intim, dekat sekali, sehingga tumbuh rasa cinta yang begitu dalam kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW. Sehingga apapun yang dipikirkannya fokus hanya pada keinginan Allah semata. Bila pun ada keinginan dalam dirinya, hanyalah bagaimana melakukan setiap perbuatan agar demi untuk menyenangkan Allah dan Rasul-Nya semata. Analoginya ibarat orang yang sedang jatuh cinta kasmaran, maka tidak ada ruang di hatinya kecuali hanya untuk orang yang dicintainya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.